Mudah-mudahan teman-teman kalau nonton video ini segera sadar lah. Oh iya, kata Mas Joko, kalau kita itu cemas, asam lambung nyemprot terus. Jadi saya ini harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, gitu teman-teman. Agar teman-teman itu bisa kembali sembuh seperti saya, teman-teman. Saya itu sudah sembuh total, teman-teman. Ya. Dengan pikiran seperti itu, nanti rasa-rasa cemas, rasa-rasa mikir penyakit itu akan hilang, teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Disadari sampai sini, teman-teman. Jadi obat asam lambung itu yang paling ampuh itu mungkin sudah takdirnya kau dan aku takkan meski bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini hal penting yang mempercepat kesembuhan asam lambung ya teman-teman. Jadi saya itu akan membahas tentang hal penting yang mempercepat kesembuhan asam lambung saya dulu ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Tadi habis nyanyi-nyanyi sebentar ya. Soalnya dulu waktu saya sakit asam lambung dan kecemasan itu bahkan merawat diri saya itu enggak teman-teman. Bahkan mau nyisir itu enggak ada sama sekali ya kemauan. Bahkan mandi itu takut ya. Mungkin teman-teman di sini yang mengalami seperti saya ada ya. Silakan komen-komen ya di bawah. Agar nanti kita itu bisa diskusi-diskusi cara-cara mengatasi takut mandi gitu ya teman-teman. Soalnya saya itu takut mandi ya. Soalnya kan kalau kedinginan itu sensasi di seluruh tubuh itu hadir teman-teman. Yang kembung, yang meriang, yang pusing keliengan, itu semua muncul ya. Itu karena dulu kan tidak tahu ilmunya. Padahal kalau tahu ilmunya itu langsung minum air hangat. Nah, jadi teman-teman itu kalau masih takut mandi, minimal itu pakai air hangat dulu ya. Jangan langsung mandi dengan air dingin. Itu nanti kalau kita mandi dengan air dingin, kita itu nanti malah muncul itu sensasi-sensasi ya. Jadi cara saya dulu itu untuk mengatasi takut mandi itu pakai air hangat dulu teman-teman. Nah, kembali lagi ke pembahasan video ya teman-teman. Teman-teman itu kalau kepingin cepat sembuh, mulailah teman-teman itu sadar diri ya. Kalau sakit ini hanya sakit asam lambung. Kalau kita sudah sadar teman-teman, nanti sakit seperti ini itu cepat sembuhnya ya. Kita harus disadarkan sendiri ya. Sadarkan diri kita ini sadar kalau sakit ini hanya sakit asam lambung. Kalau cara sembuhnya itu kita harus melakukan aktivitas yang menyenangkan teman-teman. Jadi kalau kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti lama-kelamaan kita itu tidak memikirkan sakit terus ya. Pokoknya teman-teman itu lakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalkan tanam bunga atau membuat kerajinan. Belilah di Shopee itu banyak teman-teman buat kerajinan ya, lem tembak sama stik es krim itu dibentuk-bentuk, bikin figura atau bikin rumah. Agar kita kalau melakukan aktivitas yang menyenangkan itu tubuh kita itu tidak memikirkan penyakit terus. Pikiran kita teralihkan. Misalkan kalau saya dulu ya teman-teman, gitar itu sama sekali nggak saya pegang teman-teman pas waktu sakit ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya gitar ya silahkanlah diambil lagi, dirawat, dilap, nanti nyanyi-nyanyi. Itu juga bisa mengaktifkan hormon kebahagiaan kita teman-teman. Kita itu kalau nanti sudah punya keinginan, punya kebahagiaan, punya rasa bahagia, itu anxiety akan pergi dengan sendirinya teman-teman. Oke ya teman-teman, kita itu jangan mikir ke dalam tubuh kita terus. Kita itu harus, oh saya punya gitar ini saya rawat ah. Misalnya senarnya putus, saya beliin senar. Ini nanti buat saya main dan nyanyi-nyanyi ya. Dengan pikiran seperti itu, nanti rasa-rasa cemas, rasa-rasa mikir penyakit itu akan hilang teman-teman. Itu pengalaman saya ya.
Soalnya kan teman-teman itu kalau lagi sakit ya, ini menggambarkan diri saya sendiri teman-teman. Saya dulu itu males ngapa-ngapain ya, bahkan untuk berdiri itu males ya, soalnya kan takut nanti kalau sempoyongan nanti jatuh gimana. Pasti anxiety itu pikirannya seperti itu menurut pengalaman saya. Jadi kalau sudah sadar, kita itu jangan mikir penyakit, kita lebih baik jaga pola makan agar tubuh kita itu kembali sehat. Nutrisi yang baik untuk tubuh itu apa, itu kita pikirkan, jangan mikir sakitnya teman-teman. Kita mikir nutrisi untuk tubuh kita itu apa, jangan mikir sakitnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai situ teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau ingin segera membaik, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya seperti saya itu main musik. Itu saya dulu ke rumah teman, ngobrol sama teman, dan kita ini nyanyi lagu apa ini, gitu teman-teman. Kita itu harus diskusinya itu jangan penyakit terus teman-teman. Diskusinya itu hal apa yang bisa membuat kita senang. Gitu. Misalnya nanti kalau sudah sembuh liburan kemana ya enaknya, yang bagus itu di mana, itu teman-teman. Jadi kita itu pola pikirnya itu jangan yang sakit terus. Pola pikirnya itu keluar. Misalkan ada baju, oh kok kayaknya kok bagus, baju ini kok bagus, itu lihat-lihat terus teman-teman. Soalnya saya dulu itu waktu sakit itu melihat toko-toko online itu males ya teman-teman. Nah beda sama sekarang teman-teman. Saya itu sekarang itu kemauannya itu banyak teman-teman. Lihat gambar ini, kaos ini kok seneng. Pokoknya yang ada itu seneng terus teman-teman sekarang ya. Kalau sudah sembuh. Beda sama saya dulu pas waktu sakit. Itu yang saya lihat itu hanya obat apa yang paling ampuh. Obat apa yang paling ampuh untuk asam lambung. Itu nggak ada teman-teman. Bahkan obat yang dari dokter itu ya, itu hanya membantu menetralkan. Jadi kalau kita cemas terus, asam lambung nyemprot terus. Nah, disadari sampai sini teman-teman. Jadi obat asam lambung itu yang paling ampuh itu diri kita sendiri teman-teman. Kita itu harus memunculkan rasa bahagia agar asam lambung itu tidak nyemprot terus. Mudah-mudahan di video ini teman-teman itu segera sadar dan bangkit. Soalnya saya dulu itu sadarnya itu lama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman kalau nonton video ini segera sadar lah. Oh iya, kata Mas Joko, kalau kita itu cemas, asam lambung nyemprot terus. Jadi saya ini harus melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, gitu teman-teman. Agar teman-teman itu bisa kembali sembuh seperti saya teman-teman. Saya itu sudah sembuh total teman-teman. Walaupun kalau kebanyakan ngopi masih sulit tidur ya. Tapi kan wajar ya. Orang normal juga kalau minum kopi pasti kancilan lah kalau orang Jawa bilang ya. Pasti susah tidur. Jadi saya itu sewajarnya aja kalau minum kopi itu. Tapi masih sudah bisa teman-teman saya minum kopi ya. Jadi kalau teman-teman itu masih ada perih, masih ada panas, itu dijaga minumnya teman-teman. Minumnya itu minimal 8 gelas sehari. Itu yang air hangat teman-teman kalau masih ada rasa panas, rasa perih ya. Soalnya masih luka lah. Jadi kita itu harus sering-sering minum air hangat. Tujuannya air hangat itu agar asam lambung itu netral teman-teman. Logikanya kan kalau misalkan air ya teman-teman, air asam itu ditambahin air, tingkat keasamannya kan akan turun ya teman-teman. Nah itu sama ya teman-teman, seperti di lambung. Kalau kita kasih minum terus, nanti asam lambung tidak terlalu asam lah tingkatnya. Jadi nanti kita itu bisa nyaman lagi di lambung. Itu menurut pengalaman saya. Itu ya. Soalnya kan dulu itu waktu saya sakit, itu belum tahu ilmunya. Itu minumnya itu langsung teman-teman, langsung banyak. Itu salah teman-teman. Jadi minumnya itu sedikit-sedikit teman-teman. Satu gelas itu enggak langsung. Sedikit-sedikit. Nanti kalau secara langsung satu gelas langsung habis, itu kembung teman-teman. Itu pengalaman saya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman itu cepat paham ya. Kita itu jangan mikir sakit terus. Kita harus melakukan aktivitas yang menyenangkan agar hormon kebahagiaan kita itu hadir teman-teman. Kalau hormon kebahagiaan kita hadir,
lama-lama anxiety itu akan minggir sendiri teman-teman. Secara tidak sadar teman-teman akan sembuh total seperti saya teman-teman. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat dan teman-teman segera sembuh ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.